Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat sehati dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama yang hari ini lagi seneng, lagi gembira. Kenapa? Sebab subscribe di channel kita ini makin bertambah. Dan insya Allah dengan begitu ini channel semakin banyak yang menikmati. Dan insya Allah juga semakin bermanfaat. Nah, alhamdulillah, seperti biasa ketemu lagi di program kita yaitu Sehati. Apa itu Sehati? Sehat ala Ustaz Jupri. Sehat rohani dan jasmani tentunya. Nah, sahabat Sehati dimanapun Anda berada, insya Allah pada hari ini kita ngebahas sesuatu yang sesuatu yang nggak bisa lepas deh dari kehidupan kita, karena memang itu kayaknya udah bagian banget dari kehidupan, udah separuh napas malah separuh napas gayanya ya. Udah pokoknya kalau nggak ada itu tuh hidupnya nggak nyaman, nggak tentram, pokoknya nggak bakalan damai dah hidup kalau nggak ada itu. Apa itu? Yaitu sosmed alias sosial media. Nah, sahabat sehati dimanapun Anda berada, berbicara ngobrolin tentang sosial media berkenaan dengan bulan Ramadan, ini bagaimana sih kita nyikapinnya? Apa kita harus lepas begitu saja? Kalau bisa sih ya sok aja sih, sih nggak masalah. Tapi kalau memang bisa ya sok aja silahkan lepas dari sosial media, dan itu yakin jauh lebih baik buat Anda yang bisa melakukan itu ya. Tapi andai pun sahabat sehati dimanapun Anda berada, nih kayaknya saya nggak bisa deh lepas dari yang namanya sosial media, atau nggak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu, handphone gitu, ataupun yang sejenisnya lah. Tapi bagaimana ya di bulan Ramadan ini, kira-kira gimana gitu. Nah, ini yang akan jadi obrolan kita hari ini. Bagaimana cara menyikapi sosial media selama berpuasa. Nah, begini sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ada pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam bersosial media adalah muqarabah, merasa diawasi oleh Allah. Intinya itu aja dulu. Jadi kita nggak bisa lepas deh dari sosial media, dari gadget kita nggak bisa lepas. Tetapi adab yang pertamanya ketika di dalam bulan Ramadan ini adalah muqarabah. Apa muqarabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena memang itulah yang jadi target ketika orang menjalankan ibadah puasa yang namanya Ramadan. La'allakum tattaqun. Agar orang-orang itu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Intisalul awamirillahi wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan semua perintah Allah, baik ketika ada orang ke, enggak ada orang ke, sepi ke, rame ke, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kalau dalam bahasa lain muqarrabun. Nah, maksudnya apa nih adab muqarrabun ketika menggunakan sosial media? Jadi, kalau ada patokan satu saja ketika kita bersosmed itu ada merasa diawasi oleh Allah, tentunya sosial media kita apapun itu namanya, itu insya Allah akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Kita buka-buka channel pun channel yang positif. Karena apa? Sebab kalau kita nggak ngerasa diawasi oleh Allah, wah bisa buka channel sembarangan, bisa baca artikel sembarangan, bisa komen-komen sembarangan, malah mungkin bisa nyinyir, bisa bully orang. Kenapa? Karena memang nggak ngerasa diawasi sama Allah. Nah, maka sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, kita boleh-boleh saja menggunakan sosial media, tetapi jadikan sosial media itu sesuatu yang memang bermanfaat buat kita, berguna buat orang lain. Satu prinsipnya yang tadi sampaikan adalah muqarrabun, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, itulah fungsinya dari kita menjalankan puasa sebagai junnatun, sebagai benteng dari kehidupan kita, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu amal ibni Adam ila siyam wa ana ajaji bihi wasyamu junnatun. Setiap anak Adam itu diberikan pahala balasannya itu oleh Allah langsung.
Tetapi yang namanya puasa, wa anna ada zibi, aku sendiri yang akan memberikan balasan itu. Dan begitu juga kata Nabi bahwa as-saumu junnatun, puasa itu benteng. Kalau kita udah merasa nih diri kita nih diawasi oleh Allah dengan dampak kita berpuasa, maka kita tidak akan melakukan yang namanya sesuatu di dalam sosmed itu apa yang nggak manfaat. Nggak mungkin nyakitin orang, nggak mungkin ngebully orang, nggak mungkin nyebarin berita-berita hoax alias hoak atau fitnah atau bohong, nggak mungkin. Kenapa? Sebab itu nggak ada manfaatnya. Dan itu sebagai junnah, sebagai benteng buat kehidupan kita. Dan merasa diawasi oleh Allah, dia pun nggak bakalan yang namanya berbuat sesuatu di luar syariat ajaran agama Islam. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting paling tidak dari saya yang ingin saya sampaikan nih, bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu jangan sampai nih ya, gara-gara sosial media kita jadi batal puasa kita. Lebih parah lagi, udah batal puasa pasti batal pahala. Ada lagi nih ketipu kita, puasanya kagak batal, pahalanya kagak dapet. Coba itu, kan itu bahaya ke dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti dan harus kita waspada. Khamsun yubtirna soim. Ada 5 perkara yang dapat ngebatalin ibadah puasa kita, pahalanya terutama. Yang pertama al-ghibah. Apa ghibah? Ngomongin orang, gosip. Bisa jadi ngebully orang, bisa jadi tuh. Yang kedua namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Orang nggak berbuat disangka berbuat biar orang pada berantem. Nah, itu juga. Wal kadzib, ngebohong. Nyebarin berita hoax itu juga sama itu kalau zaman sekarang ya. Wa najur bisyahwat, memandang dengan syahwat. Wah, melihat sesuatu menghilangkan pahala. Puasanya sih mungkin bisa jadi dia nggak batal, tapi pahalanya nol men di hadapan Allah. Jangan sampai begitu men. Yang terakhir adalah waya minul kadzibah. Apa? Dia sumpahnya sumpah palsu. Puasa dia tapi ngomong demi Allah saya mah kagak, padahal iya. Coba itu. Demi Allah saya iya, padahal mah kagak. Coba itu. Nah, itu kayak begitu tuh, kagak boleh tuh. Itu ngebatalin namanya, ngebatalin pahala dari pahala puasa kita. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas dari AA tentang sosial media, bagaimana cara menyikapinya ketika di dalam bulan Ramadan. Obrolan kita nih itu akan lebih menarik kalau bisa saling tanya jawab. Ya, ada yang nanya, dong yang jawab. Yang mau bertanya silakan melalui nomor telepon yang di bawah ini. Kalau mau telepon langsung boleh, mau WA juga boleh, mau nge-DM ke Instagram juga boleh. Cuman ngingetin ya, kalau yang pakai telepon atau by phone langsung jangan lupa passwordnya. Kalau bilang sehati, jawab yang di sono. Apa jawabannya? Nah, itu dia. Sehat ala Ustaz Jupri. Tetap semangat. Sambil nunggu yang telepon atau sambil buka WA atau DM. Ya, silakan. Nah, ini dia, ternyata ada juga yang nyangkut. Langsung kita buka saja. Sehati. Sehat ala Ustadz Jupri. Iya, salam. Sehat, tetap sehat ya Bang ya. Sehat nih aneh sehat. Dari mana ini, siapa ya? Romanya mana nih? Ini aneh Dudung dari Kemayoran. Kemayoran? Iya. Macan Kemayoran rupanya nih ya? Iya, Jackmania gue garis mati Bang. Ya Allah. Macan Kemayoran ya. Iya. Siapa Bang Dudung? Iya, Dudung. Bang Dudung. Ya, Bang Dudung asli Kemayoran, Bang. Asli dari Orok di situ dah. Buset, lah iya ya. Saya demen banget itu kalau orang ngomong gitu ya. Emang resep deh ya. Lah ilok gitu ya. Begitu dah Tat ya. Tat, aneh mau nanya nih Tat. Iya Bang Dudung. Ini kan aneh kan lagi puasa nih ya. Tapi kan resep gitu ya, lihat tok-tok begitu, tahu lah Tat ya. Yang ada tok-tok apaan maksud lu? Itu yang biasa ada itulah ciwi-ciwi yang joget-joget begitu. Lu coba itu Bang Dudung. Itu kan kagak sengaja Tat, kagak sengaja itu. Kagak sengaja tapi niat sih lu makanya mah. Nah, itu yang aneh mau nanya nih Tat.
Iya, iya. Kalau aneh begitu, kagak Heeh, sengaja, kagak heeh. ngedip tat, cuma emang lama. Lo kagak sengaja 2 menit. Nah, Iya emang bener ada ya? lama Ya gitu ya. elah elah. Itu Masya Allah. kira-kira hukumnya bagaimana tat? Batal nggak ya puasaannya tat ya? Begitu aja sih tat. Masya Allah. Dudung, dudung. Kelakuan lo. Ya Kagak di dalam maafin ya Ramadan, tat. kagak di luar Ramadan. Kayaknya udah kerjaan tuh Bang Dudung ya. Jangan buka kartu deh tat Ya. dah. Iya, 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 baik Bang Dudung, Bang Dudung. Makasih Bang Dudung. iya gitu aja tat ya. Oke. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang Dudung di sono. Masya Allah, biar sehat rohani jasmani. Nah, di antaranya nih, dengan adanya nih program kita jadi sehat rohani jasmani. Kenapa? Kalau dengar penjelasan kayak begini, mudah-mudahan rohani kita sehat sesuai dengan pertanyaan dari Bang Dudung. Bagaimana katanya itu kalau ngelihat apa tok apa katanya TikTok mungkin ya maksudnya mah emang begitu dah kalau orang Betawi emang asalnya ablak aja deh kerjaannya. Bagaimana kalau ngelihat TikTok atau ngelihat gambar atau video gitu di dalam bulan Ramadan yang begitu-begitu. Nah, yang begitu-begitu tuh apa tau tuh kagak ngerti. Tapi mungkin maksudnya mah si kira-kira yang kira-kira ke porno aksi atau pornografi kali ya. Maksudnya begitu tuh. Mohon maaf dah tuh kalau salah. Nah, begini Bang Dudung. Ada 2 kemungkinan Bang. Tentang pertanyaan dari Bang Dudung dari jawaban saya. Ada 2 kemungkinan itu bisa jadi Bang. Itu batal puasanya bisa jadi batal pahala puasanya. Kenapa? Misalnya begini. Bang Dudung tegas-tegasan nih. Ngeliat tuh video misalnya. Nah selain dia ngeliat tuh video otomatis tuh. Karena memang terangsang birahinya dia. Makanya pikirannya jadi piktor alias pikiran kotor. Otomatis Bang pahalanya dosa. Pahalanya dosa. Itu berdosa. Jadi kagak dapat pahala. Apa yang tadi saya sampaikan. Nih saya pertegas lagi dah nih. Kata Nabi di antara yang membatalkan pahala puasa itu an-nazru bisyahwat. Ngeliat sesuatu dengan sernud gitulah. Ser-seran gitu. Nah itu tuh batal Bang pahala puasanya. Nah ketambah lagi nih Bang, misalnya abang udah begitu syahwatnya tinggi, libidonya naik, mohon maaf dikata nih ya, keluar deh. Keluar tuh ada yang keluar dari kemaluannya dia. Ya sebutnya memani lah. Sperma gitu keluar karena memang hasratnya tinggi. Lah batal beneran Bang itu. Ya jangan ampe kayak begitu Bang. Zohir batal, batin batal. Apalagi tuh kita percuma ngerjain sesuatu yang nggak ada pahalanya. Begitu Bang Dudung. Jangan lagi Bang ya. Udah libur aja dulu dah libur. Kalau libur mantar abis Ramadan begitu lagi ya. Jangan dah. Jangan lihat begituan. Kenapa? Sebab itu ya Allah, aduh dosa itu pandangan mata kita. Masa kita diciptakan oleh Allah mata kita nih buat ngelihat begituan yang kagak boleh. Ya Bang Dudung. Nah begitu sahabat sehati dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari Bang Dudung mudah-mudahan mewakili daripada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Nah maka dengan demikian obrolan kita kelar deh nih. Lah ngapa jadi ketepaan bahasanya Dudung saya. Ya, dengan begitu kelar deh nih urusan kita pagi hari ini saat ini berkenaan dengan obrolan kita tentang sosial media. Yang jelas ngucapin terima kasih buat sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada yang udah subscribe, yang udah nge-like, yang sudah komentar, apalagi yang sudah nge-share ini channel ini buat kemanfaatan kita semua. Makasih. Entop, mantep banget dah. Yang kedua juga ngucapin terima kasih buat Motif yang bikin cantik dan inspiratif. Udah bajunya tiap hari ini pakai emang nyaman banget sih, emang aman nyaman ini baju Motif ya, mantap bener dah. Pokoknya jangan sampai nggak punya dah Motif, pokoknya kudu punya baju Motif. Pokoknya mantap bener, mantap. Dan yang berikutnya juga makasih kepada Haramain Wisata Indonesia, Hawinatur yang udah sponsorin ini nih sorban sama pecinya. Mudah-mudahan jamaah umrohnya sama jamaah hajinya banyak ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.